Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik semuanya ya. Masuk semua hari ini. Izin kemana? Oke. Oke, di absen terlebih dahulu. Sebelum di absen, ketua kelasnya mana? Ada? Ya, bisa dipimpin berdoa dulu. Amin. Amin. Terima kasih. Ketua kelas. Saya absen dulu ya. Anzilna Elva. Panggilannya siapa? Nada. Anzilna Elva Evada. Panggilannya Nada ya. Rumahnya mana? Sukorejo Bunga sini. Kemudian berikutnya Aminatu Zuhria. Panggilannya siapa? Amina. Rumahnya mana? Medan Cidayu. TP apa Mondok? Mondok di mana? Zainal Abidin. Oke. Kemudian Alfiatur Ramadhani ada? Nggak ada, kemana? Oh, sakit. Oke. Kemudian Faza Faidatus Solihah. Ya, Solihah ya ini. Panggilannya Faza. Rumahnya mana Faza? Mengari. Mengari pulang pergi apa mondok? Oh, di Mahal. Oke, hari ini kita ketemu dengan saya, dengan Pak Gilang. Kita akan belajar tentang tipe gaya belajar. Ada yang sudah tahu gaya belajar? Belum sama sekali. Oke, kita akan belajar mengenali tipe gaya belajar. Kok lemes? Belum makan siang, Pak? Tadi nggak ini istirahat, nggak jajan. Terakhir males, nggak jajan. Gimana ya biar kita semangat lagi ya? Kita bernyanyi-nyanyi aja dulu. Waktu kalian kecil tahu lagu Naik Delman? Tahu semuanya? Masih hafal? Kita bernyanyi bersama-sama lagu Naik Delman. Tapi dulu kan kita nyanyi ya sekedar nyanyi aja. Sekarang ya pakai gerakan lah, makin sulit lah. Ada yang sudah pernah gini? Gimana lah awalnya gimana? Pada hari, oke. Gini ya. Iya kan? Gini Pak. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Oh, gini dulu ya. Ada yang sudah tahu ternyata. Boleh bantu saya di sini? Ayo gak apa-apa, bantu saya di sini, pemimpin teman-temannya. Kan sudah tahu. Ayo, bila. Saya bila, gak apa-apa. Gimana dicontohkan sama teman-temannya, sudah pro ini, sudah tahu berarti. Gerakannya gimana? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak salah satu kuda. Oke, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan.
kita akan mengenali diri kalian lebih baik dan lebih dalam lagi. Bagi yang belum tahu tipe-tipe gaya belajar, ternyata cara kita belajar itu bisa menentukan proses penyerapan informasi ke otak kita lebih baik dan lebih cepat. Jadi informasi yang sudah kita dapat itu bisa nangkring di otak kita lebih lama. Kita lebih mudah ingat atas materi yang sudah kita pelajari atau kerjakan atau ketahui kayak gitu. Siap semuanya? Siap, sap. Sap, tapi ini kan hormat, bukan sap. Sap gini. Oke ya. Oke ya. Bisa dimulai ya? Bentar. Pengertian gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar merupakan kecenderungan individu dalam menyerap informasi atau pengetahuan, utamanya dalam mempelajari suatu materi di sekolah. Enggak hanya di sekolah juga, di lain-lain juga bisa. Itu gaya belajar pengertiannya. Gaya belajar ada macam-macamnya. Ini macam-macamnya gaya belajar. Oh, sebelum macam-macam kita mengenali dulu. Kenapa sih kita harus tahu atau manfaat apa sih gaya belajar dari kita sendiri? Manfaat mengetahui tipe gaya belajar bagi siswa. Yang pertama, mempermudah memahami materi pelajaran. Jadi proses penyerapan informasi lebih mudah dan kalian bisa lebih memahami pelajaran tersebut. Kemudian apa aja sih tipe-tipe gaya belajar itu? Ada 3. Visual, auditory, kinestetik. Kalau visual apa? Itu kecenderungan belajar yang menggambarkan informasi dalam bentuk simbol. Visual apa artinya visual? Lihat atau dari mata. Jadi semua informasi tersebut secara dominan itu masuknya lewat mata kemudian diproses di otak. Kalau auditori, kecenderungan belajar individu dengan cara mendengarkan materi. Jadi anak-anak auditori itu lebih suka dijelaskan seperti ini. Kalian mendengar materi, ya sudah bisa dipahami, bisa dicerna dengan baik. Kayak gitu, kalian mendengarkan materi gitu aja. Kemudian yang ketiga, kinestetik. Kecenderungan belajar yang mengarah pada pengalaman langsung. Apa contohnya? Kalau di pelajaran ada pelajaran ini enggak? Prakarya. Ada. Nah, itu kan kalian lebih praktek kan? Ya. Biasanya apa? Prakarya kelas 11 apa? Furnitur. Tata busana. TKJ. Kita belajar lebih dalam. Apa sih ciri-cirinya? Visual, auditori, kinestetik itu seperti apa? Ciri-ciri gaya belajar visual. Melihat gerakan. Kemudian menyukai instruksi tertulis atau ilustrasi untuk dilihat. Saat mendapat instruksi melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya baru kemudian bertindak. Atau ya apa sih tutorial. Biasanya dari YouTube, contoh sih. Terus mari dicontoh, mari dilihat, langsung praktek. Tapi dia itu bukan langsung praktek, tapi dilihat dulu, oh kayak gini, paham, baru praktek. Dan biasanya tidak dapat mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Nah, anak-anak visual itu kan kalau diceritani, kalau dijelaskan seperti ini, sulit mendapatkan informasi secara jelas, secara lengkap. Paling hanya sebagian-sebagian, sering lupa. Bukan gara-gara lupa,
DE lupa lo ya, bukan faktor U lo ya. Tapi memang kekuatan belajar atau menyerap informasinya bukan melalui telinga, tapi melalui mata. Yang kedua, yang berikutnya strategi gaya belajar visual. Membuat catatan, peta konsep dan lain-lain. Ada di sini yang bisa apa? Senang membuat catatan atau peta konsep? Ada? Ada. Melihat video pembelajaran. Meminta instruksi tertulis misalnya di papan. Apa sih yang harus dikerjakan? Gitu. Jadi nggak hanya dilihat, tapi ditulis, ada instruksinya. Kerjakan LKS halaman ini sampai ini. Nah, kalau misalkan, ayo anak-anak kerjakan LKS halaman ini sampai ini. Anak visual akan cepat lupa. Halaman pira mau? Pasti kayak gitu saya yakin. Di halaman pira mau? Tanya temennya pasti kayak gitu. Kemudian memperhatikan gerakan guru. Guru kayak saya ini bergerak apanya tangannya ke kanan, ke kiri, ke sana, kemari, itu dilihat sama matanya. Kemudian belajar di tempat yang tenang. Dia nggak bisa menyerap informasi, memaksimalkan belajarnya ketika dia belajar di tempat yang agak ramai. Ciri-ciri gaya belajar auditori. Sangat menyukai diskusi kelompok. Tidak suka membaca. Umumnya bukan pembaca yang baik, tidak mengingat dengan baik jika mengucapkan nada keras dan mengulang-ulang kalimat. Susah berkonsentrasi bila tidak ada suara sama sekali. Strategi belajarnya seperti apa? Yang pertama, belajar dalam diskusi kelompok. Jadi anak-anak auditori itu senang. Ayo diskusi kelompok, langsung berempat, berlima, sharing, membicarakan topik, membicarakan materi, kemudian melakukan rekaman suara yang berisi materi pelajaran, kemudian curah pendapat. Ini ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang ketiga, hal ini mencakup demonstrasi, simulasi, video dan film dari pelajaran yang sesuai aslinya, informasi dengan melakukan gerakan, kemudian sentuhan, kemudian praktik, menyukai demonstrasi dan film dari pelajaran yang sesuai aslinya. Jadi ketika dia belajar, dia itu harus langsung praktek. Strateginya gimana? Melakukan praktik secara langsung, kayak tadi misalkan yang apa? Furnitur ya. Yang pertukangan kayu tadi dia praktek langsung, pegang alatnya, cara menggunakan alatnya seperti apa, kemudian pegang kayunya seperti apa, dibentuk seperti apa, dia praktek secara langsung. Kemudian melihat video tutorial. Tuh, melihat video tutorial, kemudian memberi waktu untuk praktek. Jadi misalkan ada pelajaran apa, misalkan dia langsung praktek. Prakarya, dia langsung praktek. Gagal coba lagi. Dia lebih senang praktek pokoknya. Terus gak usah kakek teori, gak perlu banyak teori, pokoknya praktek. Itu kinestetik. Kemudian membuat sebuah contoh, pengen membuat sebuah tutorial. Sampai sini ada ya, sudah dipahami? Sudah dapat menerka-nerka aku ini sebenarnya gaya belajarku apa ya? Sudah. Ini kalau Najwa apa kira-kira? Auditori. Lebih senang mendengarkan. Kekuatannya pada telinga. Bagus apa bagus? Kinestetik. Kalau ketua kelas Muiz apa? Kinestetik. Lebih cenderung ke kinestetik. Hana kinestetik. Thanks. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sekarang sebentar, saya kirim link tes gaya belajar. Sebentar ya.
Nanti kita sama-sama tes apakah perkiraan kita sesuai dengan hasil tes kita. Oke, silakan dibuka HP-nya semuanya. Ada paketannya semua kan? Ada. WiFi loh. Ini nggak ada paketan, ada WiFi. Oke. Sudah masuk? Silakan bisa dikerjakan. Ya, silakan bisa dikerjakan. Nanti kita diskusi lagi setelah kalian punya ini. Nanti kalian bisa tanya-tanya lebih mendalam seperti apa. Saya punya 197.8. Apa saya cek dulu? Saya punya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, dilanjutkan. Sudah. Apa hasilnya? Jual apa hasilnya? Auditorik Masyarakat. Auditorik Kinestetik. 40 ya? Sama? Yang sudah tadi sama-sama perkiraannya apa enggak? Sama. Tadi sama hemat sama? Enggak. Tadi perkiraannya apa? Visual. Setelah tes auditorik. Visualnya berapa persen?
Cenderung ke kinestetik. Cenderung ke visual. Sudah? Apa hasilnya? Visual. Sama saya perkiraannya. Yang belum tenang aja, santai. Dinikmati. Kalau Amina biasanya gimana kalau belajar? Gimana? Dicatat poin. Dicatat poin-poinnya. Selain itu, udah. Itu nyatetnya pakai satu warna apa banyak warna? Satu warna aja. Tapi dibentuk-bentuk buat pola apa biasa aja? Oh, enggak tentu ya. Kadang dibentuk juga. Kayak buat peta konsep gitu. Kalau yang visual aja kayak gimana? Kalau yang visual aja gimana? Yang ada satu aja, cenderung memang visualnya unggul. Gimana? Ada pengalaman menarik nggak kalian? Auditori. Yo barangkali apa gitu ketika mendengarkan misal saya kok selalu meminta penjelasan ya dari guru, dari teman, dari siapapun. Saya selalu meminta diceritani karo teman-teman tentang suatu hal, misal tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Saya selalu minta cerita. Baru saya akan paham. Misal kayak gitu. Pernah kayak gitu? Ke siapa biasanya? Teman dekat, bestie. Itu biasanya bahas apa? Matematika. Gimana caranya? Kan nggak paham, tapi kurang mengerti apa yang dijelaskan sama guru. Jadi langsung ditanya ke teman, jadi langsung paham. Oke, berarti teman itu menjelaskannya ke kamu gimana? Dari awal, ini kok bisa hasilnya ini dari mana? Oh gitu. Sambil ditulis sambil didengarkannya. Berarti temanmu ya jelaskan. Ini tambah ini, bagi ini, kali ini log ini, gini. Gitu ya berarti ya. Temanmu sambil bicara. Tapi pernah nggak temanmu ngasih tahu tapi dia diem? Nggak pernah, selalu sambil bicara ya. Nah itu salah satu pengalaman yang cukup menarik untuk mengetahui cara gaya belajar yang efektif bagi kalian. Terima kasih semuanya, kita sudah bersenang-senang hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini, kita belajar menjadi berkah untuk kalian semuanya. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Ya, oke, kita bisa jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan perasaan yang sama juga. Diawali dengan bahagia, diakhiri dengan lebih bahagia. Masa ya gak ada peningkatan nek bahagia rek. Misalnya awalnya agak sedih, akhirnya bahagia. Awalnya bahagia, lebih bahagia lagi. Oke? Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk doa. Semoga bermanfaat. Ibu, silakan berdoa dimulai. Al-Fatihah. Baik semuanya, terima kasih sudah memperhatikan dengan baik dari awal sampai akhir, sudah bersenang-senang bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.